Kotro mendapatkan beberapa aduan dari masyarakat melalui pesan di Instagram mengenai hukum terkait perceraian. Bagaimana kasusnya? Berikut aduannya. Perjalanan sebetulnya saling memahami kalau saya lihat dengan istri, terus istri juga saling membantu. Tapi dimulai 2016 itu mertua perempuan sudah mulai gabung dengan kami. Kami juga sudah menasihati ke istri, tidak salah kita memang menampung orang tua kita dalam rumah tangga. Tapi mohon maaf, jangan sampai sekedar menampung lalu ke dalam juga ikut campur urusan rumah tangga kita. Ternyata itu dikomunikasikan oleh istri ke orang tuanya, awalnya ketersinggungan. Dalam perjalanan sering timbul mulai mengatur, harus begini, harus begini. Proses berjalan, saya 2018 pindah karena keutuhan keluarga saya berusaha. Puncaknya pada waktu itu ada pernyataan dari adik ipar menyatakan bahwa saya pembohong, punya utang banyak di Kabupaten Baru itu, dan termasuk sudah incaran para polisi. Saya berkasus. 2-3 hari berikutnya muncul pernyataan dari mertua bahwa kalau memang kamu pembohong besar, sudahlah anak saya relakan untuk bercerai. Bu, mohon maaf, saya tidak tahu ada cerita apa dengan ibu, kok ibu yang memutus. Kalau urusan rumah tangga, mohon maaf juga saya menyampaikan, biarlah kami yang menyelesaikan, Bu. Hampir 4 hari saya perhatikan berturut-turut itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan tetap istri saya tidak mau, ya mohon maaf ya, saya gauli sebagaimana hukum kami sebagai suami istri. Lalu saya berinisiatif mengajukan itu untuk memberi contoh ke pengadilan Banjarbaru karena kita posisinya perumahan di Banjarbaru, kita mendaftar. Dalam pendaftaran di depan itu diterima saja. Terus pada waktu sidang pertama disampaikan, Pak, Bapak ini kan golongan 3, ibunya ibu rumah tangga. Kalau aduannya telepon tidak bisa. Lalu saya bilang, jadi begini nih gimana caranya, Pak? Ya dibatalkan. Disinilah sudah mulai saya curiga dan penataan hukum kita tidak benar menurut kacamata saya. Kalau tidak benar, berarti kan yang menolak gugatan itu harus pengadilan pada saat sidang pertama. Tapi hakim menyatakan bahwa ini dicabut aja Pak, nanti perkara di depan bicara dengan reception bahwa Anda mencabut. Tapi besoknya istri saya mendaftar dan dia mencuri buku nikah saya, buku nikah kami di kamar, diterima dan terus sidang. 1, 2, 3. Pada waktu sidang ketiga itu saya baru diberitahu informasi panggilan oleh jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru. Saya tanya, itu pun by WA dan screenshot panggilan saya. Saya bilang ini nggak benar semua loh Bapak. Kan Bapak harus ketemu saya. Diterima ataupun tidak, itu harus ada perjuangan Pengadilan Agama mempertemukan siapa yang akan berperkara. Itu sepengetahuan saya Pak. Tapi kok Bapak sudah sidang yang ketiga pembuktian baru mengajukan ke saya bingung ini. Nah begitu sidang pembuktian kan saya tidak tahu nih ceritanya apa segala macam, menyatakan pembuktian bahwa yang saya berhutang. Saya ini dituduh Pak punya hutang, lalu Bapak menerima aduan istri saya untuk bercerai, sedangkan aduan saya yang pertama Bapak tolak. Kira-kira akal masuk di mana Pak? Di situ saya masuk menyatakan saya tidak akan menerima apapun hasil dan saya tidak mengakui sidang ini ada. Setelah bulan Juni, ada jurusita lagi menginformasikan bahwa Pak, putusannya Bain 1, istilah di Pengadilan Agama Islam. Nah, Bain 1 itu saya pertanyakan, apa Pak? Bain 1 ini belum talak 1 Pak, atau dipersamakan kalau Bapak hadir itu bisa sama dengan talak 1, tapi Bapak menyampaikan talak atau mengucapkan ikrar talak secara hukum Islam. Tapi apabila Bapak tidak mengucapkan selama 6 bulan, status Bapak itu kembali sebagai seorang suami istri. Saya pertanyakan ke jurusitanya, itu pernyataan dari jurusita. Jadi saya kembalikan lagi ke keluarga istri saya. Ternyata keluarga istri saya itu bulan Juni sudah hilang ke Malang ini, kembali ke kampungnya semua. Dan saya masih ingin berniat mengklarifikasi, tapi saya sudah dinyatakan di telepon, sudah tidak bisa dihubungi lagi istri saya. Nah, jadi sampai saat ini saya dengan istri bersitegang begitu dan putus kontak. Yang saya koreksi, aduannya kan sama antara saya dengan istri. Kenapa saya ditolak, istri saya diterima gitu. Itu awalnya sebetulnya di situ kalau saya. Tapi yang saya pikirkan di administrasi perkantoran saya menggantung akhirnya. Karena sampai sekarang kan gaji masih ada, tunjangan istri dan anak. Tapi kan saya berbohong oleh negara bahwa itu saya terima.
Padahal statusnya kan memang masih sebenarnya harus saya terima, tapi istri menyatakan kembalikan uang hak saya karena begini-begini. Loh, secara hukumnya itu belum ada, Mas, saya bilang. Tapi habis itu hilang semua kontak, sudah tidak mau lagi. Bagaimana tanggapan ahli hukum mengenai kasus tersebut? Putusnya perkawinan itu karena misalkan kematian dan putusan pengadilan. Orang yang bisa mengajukan cerai ke pengadilan itu ada dua hal. Pertama, yang mereka beragama Islam, dulu kawinnya di KUA, cerainya di pengadilan agama. Kalau mereka pengadilan telah memutus, misalnya di pengadilan agama jatuh talak satu, ada jenis-jenis bain, ya, jenis talak 1, 2, 3, bain sugro dan seterusnya. Yang penting bagi pengadilan ketika sudah dijatuhkan talak, ya, sekali lagi putusan telah mengikat, apalagi telah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau ada orang pihak-pihak berkeberatan terhadap putusan, silakan upaya hukum, ada banding, ada kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa. Jadi kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap, misalkan dia tidak banding, tidak kasasi, atau tidak diputus, itu mengikat kepada siapapun, tidak ada alasan ya, untuk menolak, dan itu harus dilaksanakan. Nah, dalam putusan pengadilan agama ada jenis-jenis talak tadi. Jenis talak itu hanya untuk alasan misalkan untuk kawin lagi atau rujuk lagi dan sebagainya. Tapi kalau sudah dijatuhkan oleh pengadilan, status itu adalah resmi mengikat bagi siapapun, bagi para pihak maupun pihak ketiga. Yang bersangkutan bukan suami istri. Dalam praktek banyak harus menjatuhkan talak, tapi tidak menjatuhkan talak, makanya dianggap waktu 6 bulan itu dianggap dia kenapa harus mengucapkan dia nggak mengucapkan? Ya, awal juga dia nggak mau cerai kan, tapi oleh pengadilan dianggap dia telah bercerai. Kedua, menyangkut harta bersama, ya, ketika telah cerai, maka hartanya berbagi antara suami dan istri. Termasuk suami punya kewajiban dalam bahasa agama Islam, hadanah, kewajiban terhadap anak. Jadi kalau dia seorang pegawai, dia punya hak-hak ya, untuk anak dan istrinya, ketika cerai, itu hak anak istrinya atau mantan istri dan anaknya. Itu harus diberikan. Ya. Nah, sama dengan harta bersama juga harus dibagi. Tidak ada alasan, misalkan saya tidak tahu, karena sidang itu harus dipanggil secara resmi. Apa yang disebut panggilan syah? Panggilan oleh jurusita kepada para pihak. Dan kalau pihak tidak ada, panggilan melalui kelurahan atau desa. Sebelum sidang dilangsungkan, hakim akan memeriksa panggilan. Tidak mungkin jatuh putusan, ya sekali lagi, nggak mungkin jatuh putusan kalau panggilan nggak resmi. Kalau sekarang ada pihak-pihak dengan alasan yang nggak resmi, saya pikir harus diperiksa berita acaranya. Jadi eksekusinya itu terhadap putusan perceraian yang karena putusan pengadilan, nanti harus mengucapkan talak. Kalau enggak, dia menyatakan. Nanti yang melaksanakan putusan itu adalah jurusita, baik manggil maupun eksekusi hartanya.